Kalau kita bicara Kalimantan Selatan ke depan, tentu kita harus mulai eh, apa bacaan kita terhadap Kalimantan Selatan di masa sekarang. Dan untuk membaca Kalimantan Selatan di masa sekarang, itu tidak bisa juga lepas dari memperhatikan, mencermati apa saja masalah, tantangan, dan peluang yang ada di Indonesia. Nah, peluang kita seluruh negeri ini adalah kekayaan alamnya yang luar biasa. Sudah tidak diragukan lagi, kita punya berbagai macam sumber daya alam yang melimpah. Dan itu sudah dikonfirmasi dan diakui secara internasional. Kira-kira itu peluang yang sangat di depan mata. Peluang lain adalah kesempatan sekarang kita sedang dalam tahapan menghasilkan umur-umur yang produktif. Dan itu sebabnya kita sering bicara tentang indeks pembangunan manusia. Dan itu kaitannya dengan bagaimana mempercepat keuntungan umur produktif ini berkontribusi dengan percepatan Indonesia tidak terjebak sebagai negara berkembang saja. Tapi tantangannya, sebagaimana tantangan Indonesia, adalah bagaimana melakukan manajemen terhadap kekayaan alam itu, pengelolaan terhadap kekayaan alam itu. Mismanagement, dan bahasa yang sering kita dengar adalah korupsi, bad governance, itu menyebabkan kekayaan alam tidak menghadirkan manfaat, tapi menghadirkan mudarat atau bahkan kutukan kekayaan alam. Nah, kita melihat potret Indonesia itu ada juga di Kalimantan Selatan. Bahwa persoalan kita kalau dikerucutkan dari Pancasila adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ditarik ke dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sila kelima dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itulah pekerjaan rumah di Indonesia yang juga turun menjadi PR yang sama di banyak provinsi, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan. Kalau kita melihat apakah ada mismanagement, biasanya provinsi atau wilayah yang kaya itu kemudian punya persoalan dengan manajemen pemerintahan kaitannya dengan amanah good governance. Riau misalnya adalah satu provinsi yang gubernurnya hat-trick 3 kali berturut-turut tertangkap KPK, menjadi pesakitan di KPK. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Riau, maka Kalimantan Selatan mestinya bersyukur karena tidak ada hat-trick di Kalimantan Selatan. Tapi pertanyaan kritis lanjutannya adalah, apakah tidak ada hat-trick itu karena memang kita sudah amanah melakukan pengelolaan sumber daya alam, atau justru kita tahapannya justru lebih advance persoalannya? Apa maksudnya, Mas Denny? Maksudnya kita mempunyai proteksi justru dari penegak hukum. Jadi bukan karena kita tidak punya masalah dengan bad governance, bukan kita bersih dari praktek-praktek korupsi pengelolaan sumber daya alam, tapi kita punya double cover justru dari judicial corruption, justru dari praktek mafia hukum. Kalau yang pertama kita bersyukur, memang kita dalam posisi lebih bersih. Tapi kalau yang kedua, ternyata kita tuh tidak hat-trick seperti Riau karena kita membangun relasi yang koruptif dengan aparat penegak hukum, maka ini justru masalahnya justru lebih serius. Nah, itu potret masalahnya, sehingga dengan membaca masalah sedemikian, ke depannya bagaimana Kalimantan Selatan? Waktu saya tidak panjang, hanya 15 menit. Izinkan saya bicara 5 menit pertama dengan mengilustrasikan kita tidak punya waktu panjang. Saya lahir di Kota Baru, Pulau Laut,
Saya besar hingga TK di sana, tinggal di rumah kakek saya yang merupakan pembakal, kepala desa di daerah Stagen, dekat bandara di Stagen, Pulau Laut. Di rumah kakek saya itu di depannya tahun 70-an itu, 70-an pertengahan, itu adalah pasar, ramai sekali. Di sebelah kiri rumah kakek saya, itu adalah dermaga tempat kapal bersandar. Dan di sekeliling itu adalah perkampungan yang hidup, nelayan yang makmur lah. Listrik sudah masuk. Bayangkan ini tahun 70 pertengahan. Tetapi apa yang terjadi ketika saya pulang SMP atau SMA, saya kembali ke tempat itu, pasar di muka rumah kakek saya tutup, dermaga sudah tidak lagi beroperasi, kapal tidak ada yang bersandar, listrik yang tadinya masuk mati. Kenapa? Karena hutan yang ternyata awalnya menghidupi perkampungan Sragen itu sudah habis. Dan akibatnya yang terjadi bukan kemajuan pembangunan, tapi kemunduran. Itu hutan, sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Apalagi kalau kita bicara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, non-renewable resources seperti tambang-tambang batubara dan sejenisnya itu. Akan lebih problematik lagi kita untuk menjaga pembangunan dari sisi keramahan lingkungan, pembangunan dari sisi near konflik dengan masyarakat di sekitar tambang, karena biasanya ada konflik perebutan lahan dan seterusnya. Karena itu, ke depan ini Kalimantan Selatan, menurut saya basis masalahnya kita harus sama-sama mendorong diciptakannya proses pemerintahan yang lebih amanah. Proses pemerintahan yang lebih amanah itu lebih profesional, punya kapasitas, berintegritas, dan punya akseptabilitas. Apa maksudnya? Ya, profesional, kapasitas keilmuannya memang mengerti bagaimana mengelola kekayaan alam ini secara baik, secara amanah, bagaimana teknologinya, bagaimana mengundang investasi yang tidak merusak lingkungan, dan seterusnya. Integritas, ya bagaimana mengelola sumber kekayaan alam itu sesuai amanat Undang-Undang 45, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok kecil orang yang kemudian merugikan sebagian besar rakyat Kalimantan Selatan. Akseptabilitas, ya punya kemampuan untuk diterima tidak hanya pada level lokal, tapi juga di level nasional, punya kemampuan komunikasi lobby dengan Jakarta dan provinsi-provinsi lain, bahkan internasional. Punya kemampuan untuk menghadirkan investasi, belajar dari banyak pengalaman kota-kota provinsi lain di dunia. Dan itu adalah yang harus dilakukan pada level pengemban amanah yang menjadi kepala daerah di Kalimantan Selatan dan jajarannya. Karena itu reformasi birokrasi tidak dinantikan harus menjadi tolak ukur kesuksesan pemerintahan ke depan. Bagaimana orang yang ditempatkan sesuai dengan merit sistem berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang lain yang biasanya kemudian terlalu subjektif dan seterusnya. Nah, dengan mendudukkan pada kata amanah, maka banyak persoalan yang muncul itu setengahnya bahkan lebih bisa diselesaikan. Karena kemudian perencanaan menjadi lebih baik, eksekusinya itu menjadi lebih sesuai dengan aturan, dan kemudian bagaimana Kalimantan ke depan, terutama Kalimantan Selatan dikaitkan dengan misalnya ada ibu kota baru nanti di Kalimantan Timur, itu bisa disusun dengan lebih sistematis dan berdasarkan perencanaan yang baik dan memperhatikan betul-betul kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan. Menurut saya pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur nanti pada akhir tahun di hari anti korupsi, tanggal 9 Desember itu adalah hari anti korupsi internasional. Jadi di harinya sendiri, hari pencoblosan itu sudah punya satu pesan, bagaimana semangat anti korupsi harus didudukan.
Karena itu kita harus sama-sama menegaskan lagi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang masyarakatnya religius, yang bahasa agamanya kuat, tidak kemudian tergoda dengan praktek-praktek politik uang. Tidak kemudian tergoda dengan vote buying, suara yang bisa diperjualbelikan. Karena transaksi suara semacam itu tidak akan membawa manfaat terhadap kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dalam jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya 100, 200, 300 ribu ada artinya. Tapi dalam jangka panjang itu justru adalah yang sangat merusak karena menghadirkan pemerintahan yang nira amanah, yang tidak amanah. Jadi saya sudah bicara tentang bagaimana persoalan Indonesia yang mempengaruhi Kalimantan Selatan, apa peluang dan tantangannya, dan bagaimana Kalimantan Selatan ke depan. Kata kuncinya adalah kalau pada titik sekarang kekayaan alam kita itu hanya bisa dikelola dengan cara yang benar, dengan cara yang amanah, dan karenanya kita harus sama-sama kayuh beimbai dari atas sampai ke bawah, mulai memilih pemimpin, sampai kemudian yang memilih sendiri itu tahan dari godaan-godaan anti korupsi, tahan dari godaan-godaan tahan dari godaan-godaan praktik koruptif yang kemudian bisa merusak amanah itu sendiri di Kalimantan Selatan, bisa merusak lingkungan karena tambang-tambang. Nah, menurut Bang Denny, untuk menjalankan pemimpinan yang tidak koruptif, nah, itu bagaimana? Apalagi kan kita tahu bahwa tidak hanya seorang gubernur saja yang menjalankan, tapi ada perangkat-perangkat di bawahnya. Nah, tadi disampaikan ada namanya reformasi birokrasi. Nah, itu sebenarnya bagaimana konkretnya dari reformasi birokrasi itu? Silakan Bang Denny. Bung Muhtar Nasir, Anda benar bahwa untuk menghadirkan pemerintahan yang amanah itu tidak bisa dilakukan one man show. Hanya kepala daerah, hanya gubernur, hanya bupati, hanya wali kota, hanya camat, hanya lurah, dan seterusnya. Ini adalah kerja sama-sama, gotong royong. Kita harus kayuh beimbai. Bersama-sama melakukan upaya ini dan menghadirkan pemerintahan yang amanah itu. Kalau dalam proses pemilu, semuanya, semua elemen, apakah itu penyelenggara, KPU, Bawaslu-nya, DKPP-nya, kalau kandidatnya sendiri, relawannya, bahkan penegak hukumnya, semua harus punya visi yang sama untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan bersih, adil, tanpa kecurangan. Dengan demikian, satu bagian penting untuk menghadirkan pemerintahan yang amanah itu akan muncul. Bagaimana kita bisa menghadirkan pemerintahan yang amanah kalau proses pemilihannya sendiri sudah syarat dengan kecurangan, sudah syarat dengan praktek politik uang? Tidak mungkin kita bisa menghadirkan kepala daerah, anggota legislatif, bahkan presiden sekalipun, yang duduk dengan amanah, semangat anti korupsi, kalau dalam proses pemilihannya syarat dengan praktek korupsi pemilu, electoral corruption. Nah, karena itu ini semua kerja bersama. Bagaimana tokoh agama, guru, habaib, ustadz-ustadz ikut menyuarakan pemilu yang bersih, jujur, tanpa politik uang. Bagaimana kemudian tokoh masyarakat juga bicara, tokoh adat juga bicara, kelompok-kelompok kepentingan semua stakeholder bicara. Dan kalau kemudian pemimpinnya sudah duduk, kalau kita menghadirkan pemimpin yang amanah, maka dia harus menghadirkan struktur kabinet, kepala dinas, sekda yang sejalan dengan visi. Artinya proses rekrutmennya, proses promosi, mutasinya, itu juga harus berdasarkan sistem pola karir yang disusun berdasarkan merit system. Jadi pola karir ini juga harus didudukkan sehingga nanti pada saatnya sang gubernur meletakkan jabatan, sistem itulah yang berjalan tanpa terpengaruh dengan siapapun yang jadi gubernur, karena sistemnya sudah duduk. Pola karir dengan kabinet yang juga satu sisi anti korupsi menjadi penting. Dan gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota harus punya kemampuan
outreach, harus punya kemampuan untuk berkomunikasi, lobby, negosiasi. Kalau kami misalnya gubernur dengan pemerintah pusat, agar siapapun yang didudukan di Kalimantan Selatan menjadi Kapolda, menjadi Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, itu punya visi yang sama, punya parameter anti korupsi yang juga sejalan dengan semangat good governance yang tadi kita bicarakan. Kalau itu sistem dibangun, tidak kemudian bisnis as usual, siapa yang jadi Kapolda, terserah sajalah. Tapi kita bilang, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Presiden, izin kami ingin melakukan pembangunan kereta api Kalimantan Selatan. Ini proyek besar, kami tolong dibantu agar penegak hukumnya bisa juga melakukan pengawasan. Maka tolong dipilih betul Kapolda yang punya semangat anti korupsi. Tolong dipilih betul kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang punya semangat good governance, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian sistem yang dibangun itu adalah semangat anti korupsi, dan kemudian jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga punya semangat itu, komunikasi dibangun dengan baik dengan pemerintah pusat untuk membangun juga jajaran anti korupsi, maka derap langkah anti korupsi itu akan menjadi napas keseharian dalam kita membangun Kalimantan Selatan. Artinya, sistem harus diletakkan, kerja-kerja keras, komunikasi politik dengan seluruh elemen masyarakat, guru-guru, habaib-habaib, kiai-kiai, tokoh masyarakat tadi, dan pemerintah pusat juga harus dilakukan. Kira-kira begitu, Pak Nasir. Ya, terima kasih, Bang Denny. Satu hal yang mungkin kita sudah mafhum ya dengan proses pemilu itu adalah pemilu yang sangat transaksional. Terakhir mungkin baru-baru ini kita melihat bagaimana salah satu komisioner KPU yang kena OTT KPK itu yang kemudian menandakan bahwa oh ternyata pemilu itu ada transaksi juga di situ. Nah, dari proses transaksi kemudian ketika mereka terpilih akhirnya mereka hanya berpikir bagaimana mereka bisa kembali modal, nah itu atau balik modal dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana Bang Denny yang nanti akan tampil sebagai semoga aja bisa jadi calon gubernur itu berpartisipasi tanpa transaksi seperti itu atau berkompetisi dengan sehat. Silakan Bang Denny. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Saya juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat. Saya lagi menunggu proses-proses finalisasi rekomendasi dari 1, 2, 3 partai yang lain. Dan sejak awal komunikasi yang kami bangun dengan partai-partai ini adalah politik non-transaksional. Saya diuntungkan barangkali karena punya kedekatan personal dengan Presiden SBY karena pernah menjadi staf khusus 3 tahun, waktu menteri juga 3 tahun. Saya diberikan takdir menjadi wakil kuasa hukum, wakil koordinator kuasa hukum Prabowo Sandi dalam sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Sehingga juga punya kesempatan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan Pak Prabowo di samping Sandiaga Uno. Dan kedekatan-kedekatan personal yang relatif emosional itu membantu sehingga tidak ada mahar yang diminta Pak SBY, AHY, tidak ada mahar yang diminta oleh Prabowo. Jadi semua kita lakukan sesuai dengan aturan main dan alhamdulillah partai-partai yang akan bergabung dengan kami pun dari awal menyepakati kita tidak ada setor uang loh ya. Dan ini menjadi satu modal menurut saya untuk menegaskan tadi semangat untuk menghadirkan pemerintahan yang amanah. Karena kalau fase ini dilalui dengan cara yang terbalik, maka akan sulit kemudian kita keluar dari jeratan praktik korupsi itu. Mungkin saya tidak ingin terlalu jauh menduga. Mungkin karena saya punya pengalaman agak banyak dalam
gerakan-gerakan anti korupsi, karena pernah menjadi ketua pusat kajian anti korupsi, pernah menjadi staf khusus presiden bidang hukum, HAM dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga teman-teman kemudian juga melihat bahwa komitmen anti korupsi bisa sama-sama kita duduk. Dan kalau ini diteruskan nanti dalam proses selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan Kalimantan Selatan sebagai salah satu success story, cerita sukses bagaimana melaksanakan pemilihan umum di daerah yang bersih dari praktek-praktek kecurangan, bersih dari praktek-praktek politik. Oke, terima kasih Bang Denny. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta diskusi, baik yang di Zoom meeting maupun di rumah yang mengikuti dari halaman Facebook Live TV, untuk bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan diskusi ini melalui kolom komentar. Ya, Bang Denny Indrayana, korupsi itu juga terkait dengan manusia. Nah, kualitas manusia itu juga akan menentukan bagaimana pemerintahan itu berjalan. Termasuk bagaimana mereka nanti bisa menahan diri dari praktek-praktek yang koruptif. Nah, tadi sempat menyinggung Bang Denny terkait dengan pembangunan manusia di awal tadi. Nah, program-program Bang Denny untuk meningkatkan kualitas manusia di Kalsel itu seperti apa sih? Terutama untuk para pemuda, karena kan kita tahu bahwa pemuda ini mempunyai peran yang besar dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Terlebih, ya Indonesia akan menghadapi bonus demografi, di mana akan terjadi lonjakan pemuda, dan itu juga akan terjadi di wilayah Kalimantan Selatan. Apa program Bang Denny ke depan untuk meningkatkan kualitas dari manusia di Kalsel, terutama para pemuda? Silakan, Bang. Baik, kalau secara saya contohkan ya beberapa program yang lebih menukik yang sudah coba kami diskusikan. Tentu pertama kita harus memastikan bahwa anggaran pendidikan itu sesuai dengan aturan konstitusi. Ada batas minimal yang diatur, 20%. Itu di APBD kita harus dipenuhi. Dan ini bukan akal-akalan, itu memang harus sesuai dengan aturan konstitusi tersebut. Termasuk kita juga harus memberikan perhatian lebih kepada pondok-pondok pesantren. Karena saya tidak paham bagaimana pondok-pondok pesantren itu menjadi salah satu tulang punggung pendidikan di Kalimantan. Kaitannya dengan anti korupsi, kita harus menekankan lagi dan mencari lagi kebijakan wise lokal terkait dengan semangat anti korupsi yang kita masukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Menurut saya ini penting. Tidak hanya anti korupsi sebenarnya, tapi attitude, karakter, nilai-nilai, kejujuran, kerjasama tim, kedisiplinan, itu harus masuk di sekolah-sekolah dasar. Kalau kita bicara pendidikan yang baik, maka kita juga harus memperhatikan kesejahteraan dari guru-guru, termasuk guru honorer, PAUD, guru mengaji. Kalau kita bicara guru mengaji, ini menurut saya penting sekali untuk kita perhatikan. Beasiswa selalu menjadi tawaran program. Dan beasiswa yang tepat sasaran bagi siswa-siswa yang berprestasi dengan sistem kompetisi yang sehat, sekali lagi tidak koruptif, tidak nanti keluarga yang dapat, menjadi penting. Tentu saja kemudian yang lain-lain ada terkait dengan visi. Bagaimana gedung-gedung, fasilitas pendidikan, sekolah, dan pesantren juga kita perhatikan. Dan saya pikir kita juga membangun kolaborasi yang baik di antara semua stakeholder pendidikan kita. Orang tua, guru, murid, semua harus sama-sama bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Dan sekali lagi, salah satu karakter yang kita perlu perhatikan adalah di pendidikan di pesantren-pesantren kita.
Bapak Ibu, saya tadi sempat diskusi dengan salah satu tokoh masyarakat. Dulu Gubernur Rudi Arifin itu pernah punya sekolah unggulan SMA Banua. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu menjadi sekolah yang secara nasional diakui berprestasi. Sayangnya informasi yang saya dapat, sekolah itu kemudian menurun sekarang prestasinya. Mungkin karena proses rekrutmennya yang kemudian terkontaminasi dengan praktek-praktek koruptif. Jadi ide untuk membentuk sekolah-sekolah unggulan yang terjaga kualitasnya dan mengangkat nama Kalimantan secara nasional itu juga adalah ide yang baik, menarik, dan mempercepat perbaikan tingkat pendidikan di Banua. Jadi menurut saya program-program kerja Gubernur Rudi Arifin yang seperti itu menarik untuk dilanjutkan. Yang baik-baik bisa kita tingkatkan tentu dengan evaluasi.